Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sesi ini kita akan membahas konsep mengenai rata-rata, median, dan modus di dalam statistik. Yang pertama adalah rata-rata atau rata-rata hitung yang dalam statistik biasa disebut sebagai mean. Rata-rata atau mean adalah ukuran statistik kecenderungan terpusat, sama halnya dengan median dan modus. Rata-rata ada beberapa macam, yaitu rata-rata hitung atau aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, dan lain sebagainya. Tetapi jika hanya disebut sebagai rata-rata saja, maka rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata hitung atau aritmatik atau mean. Penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data dalam satu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel n, maka bisa dihitung rata-rata sampel tersebut dengan rumus sebagai berikut. X rata-rata sama dengan 1 per n, kurung buka, X1 plus X2 plus dan seterusnya hingga Xn, kurung tutup. Jika diintegrasikan dengan sigma, maka rumus di atas menjadi X rata-rata sama dengan 1 per n, sigma I sama dengan 1 hingga n, XI. Di mana X rata-rata adalah rata-rata hitung, XI nilai sampel ke I, sedangkan n adalah jumlah sampel. Ini contoh perhitungan rata-rata. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas. Kita bisa mengambil sampel misalnya sebanyak 10 siswa dan kemudian diukur rata-rata tinggi badannya. Dari hasil perhitungan diperoleh data tinggi badan sebagai berikut, bisa diperhatikan dalam tabel. Dari data di atas, kita dapat hitung rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata yang sudah kita lihat sebelumnya, yaitu 1 per 10 dikalikan kurung buka, dijumlahkan seluruh tinggi badan siswa tersebut. Dalam contoh, kita dapatkan angka 170,1. Jadi, dari hasil perhitungan ini bisa disimpulkan bahwa tinggi badan siswa di kelas tersebut rata-rata adalah 170,1 cm. Contoh misalnya kita memiliki beberapa angka. Dalam contoh satu ini ada 6 angka. Silakan dilihat di tabel. Kemudian kita ingin menghitung rata-ratanya dengan memasukkan rumus tadi. Ya, karena n-nya 11, kita gunakan 1 per 11 kurung buka. Ya, dikalikan jumlah dari hasil penjumlahan dari seluruh rata-rata angka tersebut. Didapatkan misalnya dalam contoh 1 per 11 kali 61 atau rata-rata 5,55. Ini contoh kedua kalau kita ingin melihat nilai rata-rata untuk mata kuliah statistik. Misalnya dari data yang sudah ada, ini misalnya nilai untuk 20 orang mahasiswa. Kemudian kita jumlahkan semua nilai tersebut dan hasilnya dibagi dengan angka jumlah sampel atau N20, didapatkan angka 6 misalnya. Dari tabel ini kita juga bisa melihat berapa orang yang ada di bawah rata-rata nilainya dan di atas rata-rata. Ini contoh selanjutnya, Anda bisa perhatikan bagaimana kalau kita menggunakan notasi matematika, misalnya umurnya dengan disimbolkan dengan X plus 1, X plus 2, dan seterusnya. Yang kedua, konsep mengenai median data tunggal. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Pertama, median untuk jumlah N ganjil atau jumlah sampel ganjil, ME sama dengan X kurung buka, N plus 1 dibagi 2 kurung tutup. Sedangkan untuk median data N jumlah genap, ME sama dengan 1 per 2 kurung buka, X kurung buka N per 2 ditambah X kurung buka N per 2 plus 1 kurung tutup. Di mana ME adalah median, N jumlah data, X nilai data. Kita lihat contohnya, misalnya 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya dan hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka ada sebagai berikut. Ada yang memiliki 5,
6, 7, 3, dan 2. Kita diminta menghitung berapa median dari jumlah kelereng tersebut. Ya, karena jumlahnya ganjil, yaitu 5, maka kita gunakan rumus untuk menghitung median jumlah ganjil. Jadi ME sama dengan X kurung buka 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X kurung buka 6 per 2 sama dengan X3. Artinya medianya adalah X3. Nah, untuk mengetahui X3 ini, maka data harus kita urutkan terlebih dahulu. Jadi kalau data hasilnya adalah 5, 6, 7, 3, 2, kita urutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah 2, 3, 5, 6, dan 7. Dari hasil pengurutan ini, kita bisa melihat bahwa X3-nya atau medianya adalah 5. Ini contoh selanjutnya, kalau kita menggunakan data sampel genap misalnya. Jadi kita gunakan perhitungan di sampel genap. Dalam contoh ini karena dalam perhitungan didapatkan dua median, yaitu di X5 dan X6, di mana angkanya berbeda, maka perhitungan median kita lakukan dengan rumus yang kedua. Kita jumlahkan, misalnya di sini X5 170, sedangkan X6 171, maka mediannya adalah setengah dikalikan 170 ditambah 171, yaitu 170,5. Jadi kalau dalam sampel ganjil kita bisa melihat langsung dari angka di tengahnya. Sampel genap, maka kita akan menjumlahkan dua angka di tengah, kemudian hasilnya dibagi 2. Yang ketiga adalah modus data tunggal atau modus. Ya, modus atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data tersebut. Atau bisa dikatakan juga nilai yang populer atau menjadi mode dalam sekelompok data. Jadi modus ini berkaitan dengan angka yang paling sering muncul dalam kelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Jadi artinya dalam sekelompok data dimungkinkan ada lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus atau lebih dua modus dikatakan sebagai data bimodal atau bimodus. Sedangkan jika lebih dari dua modus, maka disebut sebagai multimodal atau multimodus. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satu pun nilai data yang sering muncul, maka kelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Ini contohnya misalnya tadi dalam pengukuran tinggi badan siswa ada sampel 10 orang, ditentukan angkanya berapa saja, kemudian kita mencoba mencari ya, dari data tersebut ya, nilai mana yang paling sering muncul. Ya, dalam contoh kita ini ada angka 170, di mana 170 ini dua kali muncul. Jadi dengan mudah kita peroleh bahwa modusnya adalah 170. Contoh selanjutnya, ya misalnya kita ingin melihat kecepatan mobil. Jadi modus dari kecepatan mobil. Di dalam contoh ada beberapa angka 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, dan 75. Ini kecepatan dalam kilometer per jam. Paling gampang datanya diurutkan, kita dapat hasil sebagai berikut. Ya. Ternyata ada dua angka yang masing-masing muncul dua kali, yaitu 60 dengan 70. Sehingga kita bisa katakan modus dari kelompok data ini ada dua, yaitu 60 dan 70. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berguna.